sangat sulit untuk investasi di properti kalau kayak gitu caranya. Dan kenapa aku nggak begitu suka investasi properti dan suatu saat investasi properti itu akan bikin bencana. Memang harga tanah itu makin lama makin naik karena jumlahnya makin lama makin berkurang. Tapi harga tanah atau harga properti sekarang itu naiknya bukan karena kebutuhan, tapi naiknya karena artificially naik. Gimana sih artificial naik itu? Maksudnya kayak gini loh. Misal aku mau beli rumah harga 200 juta, ada sistem yang namanya KPR. Kita ingat lagi supply and demand. Kalau banyak demand dan supply-nya sedikit, maka harganya akan naik. Kalau banyak orang yang bisa KPR dan bisa membeli rumah 200 juta, masa iya harga rumahnya nggak dinaikin? Itu loh, artificial naik secara artificial dibuat-buat. Itu kalau mau ngomongin investasi properti, sesimpel itu kalau di mataku ya. Yang bikin aku nggak suka dengan investasi properti dan sebagainya. Semakin sedikit tanah, semakin mahal juga tanah, betul. Tapi nah ada tapinya. Tapi naiknya harga tanah sekarang itu emang beneran naik karena permintaan yang bener, atau karena uangnya beneran ada, atau karena naik secara artificial yang seperti ku bilang, banyak orang yang bisa KPR, akhirnya mereka banyak yang beli buat KPR, pakai KPR atau kredit kayak gitu loh. Ini kasusnya pernah kejadian di tahun 80-an 70-an. Di 2008. Ini pernah kejadian di 2008 di US waktu housing market bubble. Semua orang bisa ngajukan utang. Semua orang ngajukan utang yaitu pakai jaminan rumah. Ya, jadi orang bisa aja beli rumah berkali-kali, terus dia ngutang dan jadikan itu surat jaminan dan sebagainya. Mending perum atau apart. Aku sih lebih suka rumah tapak ya daripada apartemen. Sama lebih suka bikin rumah dari masih tanah. Makanya aku berlatih membuat rumah di The Sims selama ini. Kalau mau The Sims buat dekor rumah atau bikin rumah, kenapa kita nggak bikin rumah bareng aja?